Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Misal Angel Venetia Kalista dari Program Studi D3 Akuntansi, kelas Akuntansi 2, dengan NIM 17045211074. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah praktik anggaran perusahaan. Nah, karena saya memiliki NIM dengan akhiran genap, jadi saya akan menjelaskan soal nomor 2 dan soal nomor 3. Untuk soal nomor 2, PT Hafizur merupakan perusahaan tas yang berlokasi di Jakarta Utara. Harga jual tas per unit adalah Rp250.000. Estimasi kenaikan harga dari tahun 2018 ke 2019 adalah 25%. Persediaan akhir barang jadi yaitu 25.000 unit dan persediaan awal barang jadi yaitu 30.000 unit. Berikut adalah data-data yang dibutuhkan. Jumlah persediaan awal kain di triwulan 1 adalah 4.000 unit dan kain sebanyak 1.200 gulung. Jumlah persediaan awal untuk kedua bahan baku diperkirakan naik 10% tiap triwulannya. Menurut soal, di tabel data historis penjualannya, untuk triwulan 1 di tahun 2016 ada 40.000, triwulan 2 50.000, triwulan 3 65.000, dan triwulan 4 ada 96.000. Jadi ada totalnya itu 251.000. Untuk tahun 2017, triwulan 1 50.000, triwulan 2 66.000, triwulan 3 97.000, triwulan 4 10.000, jadi totalnya 323.000. Lalu di tahun 2018, triwulan 1 ada 60.000, triwulan 2 80.000, triwulan 3 120.000, triwulan 4 140.000, dan totalnya 400.000. Berdasarkan tabel pemakaian bahan baku, ini kain standar pemakaian bahan bakunya itu adalah 0,5 meter dengan harga bahan baku Rp50.000. Untuk benang, 1 gulung, harga bahan bakunya itu Rp20.000. Nah, instruksinya saya disuruh untuk membuat anggaran penjualan dengan metode rata-rata bergerak atau moving average, dan lalu anggaran produksi dengan stabilitas produk, anggaran stabilitas persediaan, anggaran persediaan bahan baku langsung terdiri dari anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku dengan menggunakan asumsi stabilitas produk dan persediaan. Untuk jawaban yang nomor 1, pertama saya membuat tabel dulu untuk perkiraan penjualan tas dalam unit untuk tahun 2019. Cara mendapatkannya bagaimana? Karena ini moving average, jadi saya menjumlahkan untuk mendapatkan setiap triwulannya itu dijumlahkan 4 triwulan sebelumnya, lalu dibagikan dengan periodenya, yaitu 4 periode. Untuk triwulan 1, saya mendapatkannya itu dengan cara menjumlahkan triwulan 1 2018, triwulan 2 2018, triwulan 3, dan triwulan 4 dari 2018, lalu saya bagikan dengan 4. Dari sini, sama juga triwulan 2, ini saya dapatkan dari penjumlahan dari triwulan 1 2019, lalu saya tambahkan triwulan 4, triwulan 3, triwulan 2 dari tahun 2018. Triwulan 3 juga sama, saya dapatkan dari triwulan 2 dan triwulan 1 2019 ditambah dengan triwulan 3 dan triwulan 4 di 2018. Triwulan 4 saya menambahkan triwulan 1, 2, dan 3 dari 2019 dengan triwulan 4 dari 2018. Dan total yang dapat 444.375. Untuk perkiraan hasil jual tas selama tahun 2019, harga jual per unit tahun 2018 itu tadi sesuai dengan di soal 250.000, dan kenaikannya juga tadi harga jual dari tahun 2018 ke 2019 itu tadi dibilangnya itu 25%. Nah, untuk dapetin harga jual per unit 2019, cukup dengan mengalihkan harga jual unit 2018 dengan kenaikan harga jual di 2019. Jadi 250.000 dikalikan dengan 100.000, dikalikan dengan 100% ditambah dengan 25%. Didapatlah hasil 312.500. Nah, lalu setelah mendapatkan dua tabel di atas itu, saya baru bisa menyusun anggaran penjualan untuk PT Hafizur tahun 2019 untuk produk tas. Nah, untuk penjualannya ini saya masukkan dari perkiraan penjualan tas dalam unit di tahun 2019 di tabel pertama, tabel 1. Ini saya masukkan dari sini,
lalu triwulan 2 juga, triwulan 3 juga, dan triwulan 4 juga. Lalu saya jumlahkan, hasilnya masih sama karena angka yang saya jumlahkan juga masih sama. Lalu kenaikan harga jualnya, maksudnya harga jual per unitnya itu saya dapatkan dari harga jual per unit di tahun 2019, dari sini. Nah, saya dapatkan dari sini, saya masukkan ke triwulan 1, 2, dan 3, dan 4. Lalu untuk penjualannya, saya mengalihkan penjualan per unit dengan harga jual per unitnya. Nah, jadi ini saya kalikan ini dengan ini. Untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, lalu saya mendapatkan hasil totalnya itu 138.867.187.500 rupiah. Untuk kita saya beralih ke soal nomor 2, ya, ke instruksi 2, disuruh membuat anggaran produksi dan stabilitas produk. Saya pertama memasukkan dulu sesuai dengan penjualan per unitnya ini, saya masukkan ke setiap triwulan. Triwulan 2 saya masukkan, triwulan 3 dan triwulan 4, dan jumlahnya juga masih sama karena angka yang saya jumlahkan juga masih sama. Setelah itu saya memasukkan persediaan akhir barang jadi. Persediaan akhir barang jadinya itu tadi menurut soal 25.000, lalu saya tambahkan, lalu saya kurangi dengan saya tambahkan, dan itu saya memperoleh total barang jadi yang dibutuhkan, lalu saya kurangi dengan persediaan awal barang jadi yang tadi di soal itu 30.000, dan mendapatkan hasil 439.375. Nah, untuk ini karena dia adalah stabilitas produk, jadi jumlah barang yang akan diproduksinya itu kita tinggal bagi 4 dari yang totalnya ini. Saya bagikan 4, saya bagikan 4, saya bagikan 4. Nah, ini juga untuk triwulan 1 juga, dibagi 4 juga bisa. Nah, untuk tadi sesuai dengan soal persediaan akhir barang jadinya 25.000, jadi saya masukkan ke triwulan 4, dan untuk persediaan awal barang jadinya 30.000 itu saya masukkan ke triwulan 1. Nah, sudah itu dari triwulan 4 ini saya tambahkan penjualan per unit dan persediaan akhir barang jadinya, lalu saya kurangi dengan persediaan awal barang jadi. Tapi di persediaan awal barang jadi ini sebelumnya belum ada angka, karena baru didapetin data yang di bawah kan. Jadi saya mengurangi total barang yang jadi yang dibutuhkan dengan jumlah barang yang akan diproduksi. Lalu sudah dapat ini persediaan awal barang jadi, untuk mengisi di triwulan 3, ini persediaan akhir barang jadinya itu dimasukkan ke persediaan awal barang jadi di triwulan 4. Karena bisa dibilang juga kalau misalnya persediaan akhir di triwulan 3 itu merupakan persediaan awal di triwulan 4. Nah, sudah mendapatkan, lalu saya tambahkan penjualan dan persediaan akhir barang jadi sama dengan triwulan sebelumnya. Setelah itu, saya juga kembali lagi karena di sini belum ada angkanya, jadi saya saya kurangi antara total barang jadi yang dibutuhkan dengan jumlah barang yang akan diproduksi. Karena sebenarnya ini juga sama-sama aja kalau misalnya total barang jadi yang diproduksi, total barang jadi yang dibutuhkan dikurangi persediaan awal barang jadi itu sama-sama aja hasilnya. Setelah itu kita isi lagi juga persediaan awal barang jadi triwulan 2 dengan persediaan awal barang jadi triwulan 3, lalu ditambahkan, akhirnya mendapatkan total barang jadi yang dibutuhkan. Setelah itu dikurangi dengan si jumlah barang yang akan diproduksi, karena tadi juga sama belum dapet ini yang di sini, yang di persediaan awal barang jadi. Nah, setelah itu dari triwulan 2 ini, persediaan awal barang jadi di triwulan 2 dijadikan persediaan akhir di triwulan 1. Lalu saya jumlahkan, lalu yang ini saya kurangkan karena di sini tadi sudah ada. Tadi saya sudah input duluan di awal karena sudah dapat duluan 30.000. Nah, ini hasilnya tetap sama dengan cara yang ini dikurangin ini, ataupun juga mau dengan ini dibagi 4. Jadi hasilnya untuk setiap triwulan itu sama. Untuk stabilitas persediaan itu sama-sama aja, cuma berbedanya itu sebelumnya saya hitung dulu menggunakan rumus interval. Rumusnya itu persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi periode. Persediaan awalnya tadi itu 30.000 dikurangi 25.000, jadi kan sisanya 5.000 dibagi 4 jadi 1.250. Nah,
Penjualan per unitnya saya masukin, hasilnya juga masih sama. Nah, karena hasilnya tadi ini rumus intervalnya itu positif, ya karena positif, maka akan bersifat turun untuk persediaan awal. Tadi persediaan awal 30.000, tinggal saya kurangin aja triwulan satunya dengan 1.250. Begitu hal yang sama juga saya lakukan untuk triwulan 3, itu triwulan 2 dikurangi 1.250, dan triwulan 4 juga triwulan 3 dikurangi 1.250. Nah, sesudah ini saya sudah dapatkan data ini, saya juga sudah dapatkan data yang di atas. Saya masukkan ke sini, bagian total itu sama kayak stabilitas produk. 25.000 ini untuk persediaan akhir barang jadinya ditambah, jadi kita mendapatkan total barang yang akan dibutuhkan, lalu kita kurangi dengan saya kurangi dengan persediaan awal barang jadi, dan saya dapatkan jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, ini 25.000-nya tadi sesuai dengan soal kita udah dapetin, jadi kita masukin di persediaan akhir barang jadi di triwulan 4. Kalau triwulan untuk persediaan awal barang jadinya kita masukin di triwulan 1. Nah, lalu di sini saya untuk mendapatkan total barang yang jadi yang dibutuhkan, saya tinggal mengurangi penjualan per unit dikurangi persediaan akhir barang jadi. Selanjutnya, maaf ditambah, lalu setelah itu saya kurangi dengan persediaan awal barang jadi, dan saya mendapatkan jumlah barang yang akan diproduksi. Sama juga dengan stabilitas produk. Nah, ini saya jadikan juga persediaan awal barang jadinya itu jadi persediaan akhir barang jadi. Lalu ditambah, lalu dikurang dengan persediaan awal barang jadi, dan akhirnya didapatlah jumlah barang yang akan diproduksi. Begitu juga untuk triwulan 2, saya memasukkan jadi persediaan akhir barang jadi di triwulan 2 untuk itu. Setelah itu, untuk mendapatkan total barang jadi yang dibutuhkan, saya tinggal menambahkan penjualan per unit ditambah persediaan akhir barang jadi, lalu dikurang dengan persediaan awal barang jadi, dan saya dapatkan jumlah barang yang akan diproduksinya 108.750. Ini juga sama, saya input lagi di triwulan 2 ke triwulan 1 ya, ininya persediaan akhir barang jadi sama seperti triwulan-triwulan sebelumnya, ditambahkan untuk mendapatkan total barang yang akan barang jadi yang dibutuhkan, lalu dikurangi persediaan awal barang jadi dan jumlah persediaan barang yang akan diproduksinya, kita ketemu. Nah, berlanjut ke soal yang nomor 4, di mana akan membentuk anggaran persediaan bahan baku langsung yang terdiri dari anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku dengan menggunakan asumsi stabilitas produk dan persediaan. Nah, yang pertama saya akan menggunakan dari stabilitas persediaan. Anggaran pemakaian bahan bakunya yang pertama itu dari kain dulu. Nah, kalau yang ini saya dapatkan produksinya itu dari yang ini, karena saya menggunakan stabilitas persediaan terlebih dahulu. Saya masukkan yang ini ke setiap triwulannya. Kalau SUR-nya menurut soal 0,5, harganya itu 50.000. Lalu untuk mendapatkan kebutuhan bahan baku, tinggal mengalihkan produksi dan SUR-nya di tiap triwulan. Triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Itu sama. Lalu di biaya pemakaian bahan baku, saya mengalihkan harganya dengan kebutuhan bahan baku. Untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 itu sama. Dan saya mendapatkan 10.984.375.000. Lalu untuk benang itu juga sama, produksinya masih diisi dari input dari data yang tadi. Lalu SUR-nya aja yang berbeda, karena di sini tadi dibilang sesuai dengan soal SUR-nya itu 1 gulung, dan harganya juga berbeda, Rp20.000. Kebutuhan bahan bakunya tinggal mengurangi produksi, dikurangi SUR. Lalu untuk triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 juga, maaf, dikalikan produksi dengan SUR-nya. Nah, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Lalu pemakaian bahan bakunya ini tinggal dikalikan dengan dari harga dengan kebutuhan bahan baku. Sama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan didapatkan hasilnya Rp8.787.500.000. Ini lalu ada anggaran pembelian bahan baku. Nah, ini untuk yang kain. Kalau misalnya ini saya dapatkan dari saya dapatkan dari sini, dari kebutuhan bahan baku. Nah, ini saya input juga sama untuk setiap triwulannya. Persediaan awalnya itu tadi sesuai dengan soal 4.000. Jadi dikali 1,1 untuk triwulan berikutnya
dikali lagi 1,1, dikali lagi 1,1, jadi untuk triwulan 4 itu triwulan 3 dikali 1,1. Ada kenaikan 10%. Jadi 100% ditambah 10%. Nah, untuk persediaan akhir bahan baku itu triwulan 1 itu merupakan persediaan awal bahan baku di triwulan 2. Begitu juga triwulan 2, triwulan 3, lalu triwulan 4 tadi kan belum didapatkan karena di sini cuma sampai triwulan 4 kan, cuma mentok sampai di sini. Jadi tinggal dikalikan dari triwulan 3 dikalikan 1,1. Untuk persediaan awal bahan baku ini udah dapat ya untuk persediaan awal bahan baku dan persediaan akhir bahan baku. Lalu untuk total kebutuhan bahan bakunya itu tinggal dijumlahkan pemakaian bahan baku dan persediaan akhir bahan baku. Ini untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk jumlah pembelian bahan baku ini dikurangi total kebutuhan bahan baku dikurangi dengan persediaan bahan baku. Untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4. Harganya 50.000 tinggal diinput sama semuanya. Untuk total pembelian bahan baku ya tinggal dikalikan jumlah pembelian bahan baku dengan harganya. Nah, jadi dapat untuk triwulan 1 segini, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Dan totalnya jadi 11 miliar 77.195.000 rupiah. Untuk benang itu juga sama, cuma ada datanya yang berbeda. Ya, jadi kayak pemakaian bahan bakunya itu sama, tapi persediaan awal bahan bakunya tadi menurut soal itu 1.200, tapi pengaliannya tetap sama dengan 1,1. Ini sama 1,1 juga dikali juga dari triwulan 3 dikali 1,1. Untuk persediaan akhir bahan bakunya juga sama, menggunakan persediaan awal bahan baku di triwulan 2 dan begitu juga seterusnya. Dan untuk mendapatkan triwulan 4-nya ini, persediaan akhir triwulan 4 itu saya tinggal mengalihkan triwulan 3 di persediaan air bahan baku dengan 1,1 dengan ini. Nah, total kebutuhan bahan baku itu didapatkan dengan cara menjumlahkan pemakaian bahan baku dengan persediaan akhir bahan baku. Nah, ini untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Untuk jumlah pembelian bahan baku tinggal dikurangi ini total kebutuhan bahan baku dengan persediaan awal bahan baku. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Harganya berbeda, tadi karena kain tadi 50, ya benang 20.000. Untuk mencari total pembelian bahan bakunya juga masih sama, yaitu pengalian antara jumlah pembelian bahan baku dengan harganya. Untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Jumlah yang didapat itu 4.444.400.400 rupiah. Nah, selanjutnya ini ada yang menggunakan stabilitas produk. Nah, anggaran pemakaian bahan baku dan asumsi stabilitas produk, karena tadi sebenarnya caranya sama, tapi ini menggunakan diambil dari stabilitas produk yang pertama tadi yang dibuat. Produksinya itu sama semuanya, karena tadi kan di yang bagian ini bisa dilihat ya, di yang sini dia itu dapat dari sini. Nah, dari sini. Nah, didapat dari sini. Lalu diinput ke yang ini, dimasukkan ke sini. SUR-nya juga masih sama, harganya juga sama. Terus untuk cari kebutuhan bahan baku itu tinggal dikalikan produksi dan SUR-nya. Untuk triwulan 1 sampai triwulan 4 itu sama karena angkanya juga sama. Dan untuk biaya pemakaian bahan bakunya juga sama, tinggal dikalikan harga dengan kebutuhan bahan baku, dan jumlahnya angkanya tuh sama semua karena ya emang sama gitu dari produksi dan SUR-nya. Jadi didapatkanlah biaya pemakaian bahan baku itu 10.984.375.000 rupiah. Nah, untuk yang benang juga sama, inputnya dari data yang tadi, SUR-nya itu sesuai soal 1 gulung, dan harganya 20.000. Kebutuhannya juga sama, karena kembali lagi nih, produksi dan SUR-nya itu sama, karena kan mencari kebutuhan bahan baku itu produksi dikali SUR. Nah, jadi itu sama semuanya, lalu pemakaian bahan baku juga itu dikalikan dari harga dan kebutuhan bahan baku. Jadi semuanya sama nih dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Jadi jumlahnya adalah 8.787.500.000 rupiah.
Untuk pembelian bahan baku kain, anggaran pembelian bahan baku kain ini kita dapatkan dari sini, dari kebutuhan bahan baku. Ya, kebutuhan bahan baku. Lalu persediaan awalnya itu masih sama kayak yang sebelumnya tadi. Ini tinggal dikali 1,1, dikali 1,1, dikali 1,1, dan persediaan akhir di triwulan satunya itu merupakan persediaan awal dari triwulan awal bahan baku di triwulan 2. Begitu juga untuk mencari triwulan 4-nya ini, di triwulan 4 ini, karena kita saya tinggal menyalin ya, dari saya tinggal salin ke sini gitu. Sementara ini belum ada, jadi tinggal dikalikan dari triwulan 3 persediaan akhir dengan 1,1. Untuk kebutuhan bahan bakunya ini, stok kebutuhan bahan baku tinggal ditambahkan antara pemakaian bahan baku dengan persediaan akhir bahan baku triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3, lalu triwulan 4. Jumlah pembelian bahan bakunya ini tinggal dikurangi dari total kebutuhan bahan baku dikurangi dan persediaan awal bahan baku. Nah, harganya ini jadi segini, jumlah persediaan bahan baku, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Harganya 50.000 kita masukkan, lalu tinggal dikalikan untuk dapatkan total pembelian bahan bakunya. Jumlah pembelian bahan baku dikali dengan harganya. Jadi didapatkan jumlahnya ini untuk keseluruhan ini 11 miliar, untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan hasilnya itu 11 miliar 77.195.000 rupiah. Nah, selanjutnya benang. Kalau yang benang juga masih sama, ini dimasukin tadi dari data yang tadi, terus abis kayak gitu ini juga tadi, karena tadi kalau benang itu 1.200 terus dikali 1,1 dikali 1,1 sama juga kayak yang sebelumnya. Ini tinggal kita pindahin gitu dari persediaan awal bahan baku, karena persediaan awal bahan baku di triwulan 2 ini merupakan persediaan akhir bahan baku di triwulan 1. Nah, karena ini belum ada, jadi saya tinggal kalikan triwulan 3 dari persediaan akhir bahan baku ini dikalikan 1,1. Untuk persediaan awal, untuk total kebutuhannya itu tinggal ditambahkan dari pemakaian bahan baku dan persediaan bahan baku untuk triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Lalu untuk jumlah pembelian bahan baku, ini saya juga tinggal saya kurangkan antara total kebutuhan bahan baku dan persediaan bahan baku. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Harganya 20.000, tinggal di input, dan total pembelian bahan bakunya itu tinggal dikalikan antara jumlah pembelian bahan baku dengan harganya. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Sini. Nah, ini sini. Nah, hasilnya yang didapat jadi 4 miliar 404.888.400.000 rupiah. Untuk soal nomor 2 cukup. Lalu saya akan beralih ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, PT Sierra merupakan perusahaan produsen pembuat tas dan sepatu. Lokasi kantor pusat itu berada di Jakarta Selatan, sementara pabriknya di kawasan Cibitung. Terdapat 3 departemen dalam produksi barang, yakni 1, 2, dan 3. Alokasi BOP untuk masing-masing departemen adalah 30%, 40%, dan 30%. Berikut adalah daftar rincian beban yang diasumsikan untuk tahun 2019, tahun anggaran 2019. Ini sudah saya ketik ulang dari soal yang diberikan di GCR. Lalu instruksinya itu adalah untuk hitung BOP dari rincian di atas, hitung beban non-produksi dari rincian di atas, hitung komponen biaya produksi langsung dari rincian di atas, lalu yang keempat, hitung alokasi BOP dari tiap departemen, yang kelima, jelaskan manfaat dari penyusunan dari anggaran BOP, dan yang keenam, jelaskan yang dilakukan manajemen dalam menyusun anggaran BOP jika ada beberapa mesin yang tidak produktif lagi. Nah, di sini kan untuk soal nomor 1, 2, 3 itu saya harus cari yang mana yang termasuk ke dalam BOP dan yang mana yang termasuk ke dalam beban produksi dan komponen biaya produksi langsung. Kalau untuk yang di BOP ini nggak saya stabiloin, nggak saya warnain. Itu pertama ada pembelian material tidak langsung, biaya tenaga kerja membantu produksi tidak langsung, beban perbaikan mesin pabrik, beban depresiasi mesin pabrik, beban depresiasi gedung pabrik, lalu ada beban administrasi pabrik,
Yang ketiga, biaya listrik pabrik, biaya utilitas pabrik, biaya penyelia, biaya bagian produksi. Kenapa masuk? Karena itu termasuk dalam produksi juga. Lalu yang terakhir ada biaya lembur tenaga kerja pabrik. Kalau untuk yang pink ini itu tuh beban non produksi, kayak beban gaji divisi penjualan administrasi, beban depresiasi aset tetap kantor pusat, beban bonus karyawan untuk promosi produk, beban listrik kantor pusat, biaya utilitas kantor pusat, beban promosi, beban sumbangan karyawan kantor pusat, biaya makan karyawan kantor pusat. Lalu kalau misalnya untuk yang langsung itu yang ini, pembelian material langsung, biaya tenaga kerja atau buruh pabrik langsung, dan biaya lembur tenaga kerja langsung pabrik. Soal yang nomor 1, BOP-nya ini udah dimasukin sesuai dari soal di atas, udah diketik juga, dan langsung dijumlahkan, totalnya itu ada 305 juta rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya biaya non produksi itu juga tadi udah dimasukin semuanya, ini sesuai dengan data yang di atas, dan di total jadinya itu 239 juta 239 juta rupiah. Terus komponen biaya produksi langsungnya juga udah dimasukin dan dijumlahkan jadinya 450 juta rupiah. Nah, untuk alokasi BOP-nya itu tadi sesuai dengan soal, kalau departemen 1 30%, departemen 2 40%, departemen 3 itu 30%. Jadi tinggal dikalikan 30% itu dikalikan dengan jumlah BOP-nya. Jadi jumlah BOP-nya itu 305 juta ya. 305 juta dikalikan 30%, sama juga buat yang ini. Sama juga buat yang ini. Jadi tinggal dikalikan dengan 40% dan 30% sesuai dengan soal, lalu didapatkan totalnya juga sama. Nah, nomor 5, manfaat dari penyusunan anggaran BOP. Manfaat dari penyusunan dari anggaran BOP. Kalau menurut yang saya tahu, yang pertama itu untuk mengetahui pengalokasian BOP di tiap departemen, itu termasuk produksi dan pembantu, sesuai dengan di mana BOP itu dibebankan. Nah, untuk yang nomor 2, untuk yang kedua menjadi alat pengendalian BOP. Lalu yang ketiga, menentukan harga pokok produksi dengan tepat. Lalu yang keempat, untuk mengetahui penggunaan BOP secara efisien. Nah, untuk yang nomor 1 sampai 4 ini itu tuh secara khususnya, dan yang terakhir yang akan saya sebutkan ini merupakan secara umumnya. Kalau manfaatnya itu sebagai perencanaan, pengordinasian, dan pengendalian kegiatan yang ada di pabrik. Lalu yang untuk nomor 6 yang terakhir, apa sih yang akan dilakukan manajemen dalam menyusun anggaran BOP jika ada beberapa mesin yang tidak produktif lagi? Menurut pendapat saya, menurut yang saya tahu, dengan menggunakan kapasitas praktis manajemen. Nah, itu kan caranya dengan cara mengurangi kapasitas teoris dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan internal perusahaan. Ya, mungkin dari kasus ini tuh kayak mesin yang udah nggak produktif lagi. Jadi mesin-mesin yang udah nggak produktif lagi itu bisa gak dipakai. Maksudnya bisa dikurangi. Jadi bisa dikurangi dan nggak dihitung sebagai mesin yang produktif. Jadi ya dipisahkan gitu, mesin yang produksinya, yang tidak berproduksi, dan yang tidak produktif lagi dengan yang udah produktif. Ya, jadi sekian jawaban dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.